ibarat terbangkit batang terendam. Agaknya peribahasa inilah yang tepat untuk disandarkan pada sosok Al-Hudri, seorang birokrat karir di jajaran pemerintah Aceh. Bayangkan saja, setelah sempat pupus sejenak dari pemberitaan media pers, Rabu 19 Februari 2025 lalu, namanya kembali mencuat dan menghiasi pemberitaan jendela media daring di Aceh. Tentu bukan tanpa sebab. Ini seiring dengan penyerahan surat keputusan sebagai pelaksana tugas atau PLT Sekretaris Daerah Aceh oleh Gubernur Aceh Fadlullah atau akrab disapa Dekpad di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh. Al-Hudri yang juga mantan Kadis Pendidikan Aceh ini menggantikan Dr. Andes Muhammad Diwarsah yang sebelumnya sebagai Khatibul Wali Nanggro lalu dipromosikan PJ Gubernur Aceh Safrizal sebagai PLT Sekda Aceh sekaligus dilantik sebagai pejabat definitif asisten administrasi umum Sekda Aceh beberapa waktu lalu. Menariknya, saat Al-Hudri menerima SK, Diwar justru sedang mendampingi Gubernur Aceh Mudzakkir Manaf melakukan pelantikan sejumlah bupati dan wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota di Provinsi Aceh. Bersama Al-Hudri, Wakil Gubernur Aceh Fadlullah juga melantik 47 PNS dalam jabatan fungsional di lingkungan pemerintah Aceh. Salah satu di antaranya pengangkatan Tengku Ahmad Dade sebagai perencana ahli utama pada Badan Perencanaan Pembangunan Aceh. Sebelumnya, Dade menjabat sebagai Kepala Bapeda Aceh. Selanjutnya, jabatan Kepala Bapeda Aceh ditugaskan kepada Husnan sebagai pelaksana tugas. Munculnya nama Al-Hudri sebagai PLT Sekda Aceh memang sempat membuat sejumlah pihak, terutama jajaran internal pemerintah Aceh, terbelalak. Malum sajalah, nama mantan PJ Bupati Gayulos ini memang tak pernah muncul dan diunggulkan untuk duduk di kursi PLT Sekda Aceh. Bahkan sebelumnya, PJ Gubernur Aceh Safrizal mengusung nama Muhammad Diwar dan Jahrul Fadzri sebagai calon Sekda Aceh kepada Presiden RI melalui Kemendagri di Jakarta. Begitupun beredar kabar dalam perjalanannya nama Al-Hudri masuk hingga dia di-SK-kan sebagai PLT Sekda Aceh. Yang jadi pertanyaan kemudian adalah, begitu mumpunikah Al-Hudri? Atau ada orang kuat yang berada di belakangnya? Lepas dari semua itu, Al-Hudri lahir tanggal 22 November tahun 1968. Dia merupakan putra sulung dari 3 bersaudara pasangan Haji Al-Musanna dan Hajah Maryam Hasan. Al-Hudri merupakan salah seorang keturunan Raja Bulantara, Kampung Toweran, Kecamatan Lutawar, Kabupaten Aceh Tengah. Setelah lulus Sekolah Dasar Negeri 6 Takengon pada tahun 1991, dia melanjutkan ke SMP Negeri 1 Takengon pada tahun 1984 dan SMA Negeri 1 Takengon pada tahun 1987. Tahun 1990, Al-Hudri diterima sebagai pegawai negeri sipil di pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dengan golongan 2A. Dia kemudian diberi kesempatan untuk belajar ke Banda Aceh dan diterima sebagai mahasiswa D3 Akademi Pemerintahan Dalam Negeri atau APDN. Usai meraih gelar S1 dari Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta pada tahun 1997, awalnya Al-Hudri menduduki jabatan struktural di jajaran pemerintah Aceh Tengah pada tahun 1999 sebagai sekretaris di Kecamatan Kota Takengon. Tahun 2002, ia diangkat menjadi Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi di kantor Camat Syah Utama yang kemudian masuk dalam wilayah Kabupaten Banda Meriah setelah dimekarkan dari Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2004. Pada tahun itu juga,
Al-Hudri diangkat menjadi camat Syiah utama oleh Bupati Aceh Tengah saat itu, Mustafa M. Tami. Kemudian diangkat menjadi camat Wih Pesam dan memperoleh magister dari Universitas Syah Kuala Banda Aceh pada tahun 2003. Selanjutnya, Al-Hudri menjabat sebagai Kantor Kepala Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2004. Disusul sebagai Camat Lut Tawar pada tahun 2005, Kepala Dinas Pendapatan pada tahun 2007, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana pada tahun 2008. Termasuk menjadi Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung pada tahun 2010. Al-Hudri juga sempat menjadi staf ahli bidang pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah sebelum akhirnya diangkat Gubernur Aceh Dr. Jenny Abdullah menjadi Kepala Satpol PP dan WH Aceh pada tanggal 16 Mei 2014. Pada 3 Juni 2016, Al-Hudri diangkat menjadi Kepala Dinas Sosial Aceh, dan pada 25 Oktober 2016, dia juga diangkat menjadi pelaksana tugas Bupati Aceh Tengah dan mulai menjabat pada 31 Oktober 2016 usai Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Nasruddin dan Khairul Asmara cuti sejak 28 Oktober 2016. Pada tahun 2020, Al-Hudri dipercaya sebagai Kepala Dinas Pendidikan Aceh dan pada 2023 dia diangkat menjadi penjabat Bupati Gayo Lues menggantikan Rashidin Porang. Berikutnya, Al-Hudri sempat dikabarkan mengajukan pengunduran diri sebagai aparatur sipil negara. Alasannya, Al-Hudri ingin maju sebagai calon Bupati Aceh Tengah. Kabarnya, keinginan itu dipicu karena perseteruannya dengan penjabat Gubernur Aceh Bustami Hamzah. Memang sempat beredar kasus saat itu karena Al-Hudri dinilai Bustami sebagai loyalis Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Benih-benih pergesekan ini sudah terlihat sejak PJ Gubernur Ahmad Marzuki dan Bustami sebagai Sekda Aceh. Hanya saja entah bagaimana ceritanya, Al-Hudri kemudian urung maju sebagai calon Bupati Aceh Tengah dan pengunduran dirinya pun menjadi batal. Posisinya kemudian berubah di jajaran pemerintah Aceh. Dia ditempatkan sebagai staf ahli Gubernur Aceh oleh penjabat Gubernur Aceh Safrizal. Nah, entah karena fanatisnya terhadap Mualim dan kemarahannya terhadap Bustami Hamzah, Al-Hudri melakukan kampanye mendukung paslon Mualim Dekfat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2005-2030 mendatang, khususnya di Aceh Tengah. Gerakan Al-Hudri ini rupanya terpantau Yasir Arafat, Sekretaris DPC Partai Hanura Aceh Tengah, hingga Al-Hudri dilaporkan ke Panwasli Provinsi Aceh atas dugaan pelanggaran kode etik sebagai aparatur sipil negara. Laporan tersebut diajukan Yasir Arafat pada Selasa 3 September 2024. Menurut Yasir, Al-Hudri melakukan kampanye terbuka mendukung bakal calon Gubernur Aceh Muzakir Ma'naf dan Fadullah dalam pemilihan Kepala Daerah Aceh tahun 2024. Insiden ini terjadi pada Kamis 29 Agustus 2024 sekitar pukul 18 WIB. Saat itu, di depan kantor Komisi Pemilihan Independen atau KIP Aceh Tengah, Al-Hudri diduga berorasi di depan publik dengan mengajak masyarakat untuk mendukung Mualim. Kini, seiring bergulirnya waktu dan Mualim Dekfat sudah terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, nama Al-Hudri kembali mencuat. Dia dipercaya sebagai pelaksana tugas Sekda Aceh. Apakah posisi ini sebagai petanda bahwa Al-Hudri selangkah lagi akan menjadi Sekda definitif? Biarlah waktu yang menjawabnya. Tapi yang pasti, sampai saat ini, kartu Al-Hudri belum mati. Langkahnya pun belum terhenti.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.